Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem ekskresi. Nah, sebelumnya, adakah yang tahu apa itu sistem ekskresi? Ya, sistem ekskresi itu adalah sistem yang mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, kata kuncinya di situ ya, mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sekarang, adakah yang tahu organ-organ apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekskresi nih? Organ-organ yang yang mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Apa saja ya? Kita next. Nah, kalau ibu menyingkatnya dengan pahaku gatal. Pa-nya itu paru-paru, H-nya itu hati, Q-nya itu kulit, dan G-nya itu adalah ginjal. Coba, adakah yang tahu paru-paru mengeluarkan apa nih zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh? Ya, betul. CO2 atau karbon dioksida. Kalau hati, adakah yang tahu? Ya, empedu dan urea di siklus ornitin nanti. Nah, selanjutnya kulit. Mengeluarkan apa nih yang suka asin-asin rasanya? Betul, keringat. Lalu yang terakhir ada ginjal. Mengeluarkan apa nih? Yang suka bau-bau pesing? Betul, urin atau kencing. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas ginjal terlebih dahulu dan proses pembentukan urin. Kita next. Yang pertama kita ada ginjal, kita next. Nah, di sini ada 3 bagian struktur ginjal yang perlu kalian ketahui. Sebelumnya kan kalian sudah mengisi LKPD ya yang Ibu berikan. Di sini ada jawaban-jawabannya. Kalian bisa benarkan, kalau yang masih salah kalian cek di sini. Di sini yang tadi sudah Ibu bilang, ada 3 bagian struktur ginjal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada korteks. Di mana korteks? Nih, di pinggir-pinggir sini nih. Ini korteks. Nah, di korteks ini di dalam korteks ini ada yang dinamakan dengan nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nih, jumlahnya ada 1 juta nefron di tiap ginjal manusia. Pembentukan urin, nah proses pembentukan urin itu terjadi di nefron. Lalu, yang pertama tadi kan korteks. Di korteks ada nefron. Lalu yang kedua ada medula. Nih, medula. Lalu yang ketiga ada pelvis di sini nih, yang kayak solang nih di sini nih. Ini bertunjuk dengan kursor. Nah, nanti proses pembentukan urin itu kan ada di nefron. Nefron itu ada di korteks. Nanti kalau sudah terbentuk urin dari korteks, urin akan keluar ke beberapa medula. Dikumpulkan di beberapa medula. Nah, dari beberapa medula, nih medula ya, kotak-kotak ini medula. Dari beberapa medula, nanti urin akan dikumpulkan di beberapa kaliks minor. Mana nih kaliks minor nomor 14? Di sini kaliks minor nih, kaliks minor yang ini, kaliks minor. Dikumpulkan di beberapa kaliks minor, dari kaliks minor dialirkan ke kaliks mayor. Nih, nomor 15. Ke beberapa kaliks mayor, urin dialirkan ke kaliks mayor. Dari kaliks mayor, nanti urin akan bermuara di pelvis.
Nah, dari pelvis ini dia akan mengumpulkan urin final, urin yang sesungguhnya, lalu dia salurkan nih ke kantung kemih nantinya. Seperti itu. Jadi nantinya dari korteks urin tersebut diproses di dalam nefron. Lalu dari korteks, urin itu akan disalurkan ke beberapa medula, nih medula. Beberapa medula, lalu dari beberapa medula, urin akan disalurkan ke beberapa kaliks minor. Di kaliks minor. Lalu dari kaliks minor, urin akan disalurkan ke beberapa kaliks mayor. Dari kaliks mayor, dia akan bermuara ke pelvis. Dari pelvis, lalu disalurkan ke kantung kemih. Seperti itu. Kita next. Yang ininya bisa kalian baca ya. Di sini bagian-bagiannya. Bisa kalian benarkan juga jawaban kalian di LKPD nantinya. Kita next. Nah, di sini ada ginjal terdiri dari 3 jaringan ikat. Yang pertama ada fascia renalis. Apa itu fascia renalis? Fascia itu pengikat, renalis itu ginjal. Jadi dia yang berfungsi untuk mengikat ginjal. Jadi fascia renalis ini jaringan ikat yang terletak paling luar di bagian ginjal nih. Terletak di paling luar, fungsinya untuk melekatkan ginjal ke dinding perut belakang. Jangan lupa dicatat ya. Dari yang tadi pertama juga jangan lupa dicatat, agar tidak lupa. Jadi, fascia renalis ini terletak di bagian paling luar, yang fungsinya untuk melekatkan ginjal ke dinding perut belakang. Nih, tadi kan fascia itu pengikat, renalis itu ginjal. Jadi untuk mengikat ginjal ke dinding perut bagian belakang. Lalu yang kedua itu ada kapsula adiposa. Kapsula itu pembungkus, adiposa itu lemak. Jadi kapsula adiposa itu adalah jaringan ikat yang berada di tengah. Fungsinya untuk apa? Karena tadi dia ada adiposa, lemak, jadi fungsinya untuk melindungi ginjal terhadap benturan. Karena tadi pembungkus lemak. Kapsula itu pembungkus, adiposa itu lemak. Karena ada adiposa, jadi dia berfungsi untuk melindungi ginjal terhadap benturan. Lalu yang ketiga ada kapsula renalis. Sama kapsula itu pembungkus, renalis itu adalah ginjal. Jadi, kapsula renalis itu merupakan jaringan ikat yang terletak paling dalam. Fungsinya untuk melindungi ginjal dari penyebaran infeksi dan getaran. Nah, kalau badan kita lagi lari nih, ternyata ginjal juga bergerak. Jadi, agar ginjalnya itu nggak ocak-atlek atau kemana-mana, nah ini si kapsula renalis nih yang menjaga ginjal dari getaran tersebut. Fungsi dari kapsula renalis ini. Seperti itu. Nih dari gambar nih yang ini namanya fascia renalis, lalu yang ini kapsula adiposa, lalu kapsula renalis ini yang di dalam nih nggak kelihatan sih sebenarnya di sini. Seperti itu. Kita next ya. Next. Nah, di sini ada struktur dari bagian nefron. Ada 5 bagian struktur nefron yang perlu kalian ketahui. Yang lainnya bisa kalian baca. Tapi yang biasa ditanyakan di soal itu ada 5. Yang pertama itu ada glomerulus. Nah, glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman yang kuning-kuning, warna kuning. Glomerulusnya itu yang warna merah di dalamnya, kayak jaring-jaring di sini. Glomerulus ini strukturnya terdiri dari sel epitel pipih selapis. Dicatat ya.
Jadi glomerulus ini terdiri dari strukturnya sel epitel pipi selapis. Lalu yang kedua ada tubulus contortus proximal. Nah, ini nih, yang ini nih. Yang melengkung-melengkung kayak selang. Tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini strukturnya terdiri dari sel epitel kubus selapis. Lalu yang ketiga ada lengkung Henle. Nih, dia ngelengkung kan, makanya disebutnya dengan lengkung Henle. Lalu yang keempat ada tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal, lalu yang terakhir ada tubulus collectivus di sini. Ini ada sayatan ginjal. Kalau dilihat di sini nih, kalau diperbesar glomerulus seperti ini kapsula Bowman. Ini glomerulusnya, ini di sini. Lalu ada lengkung Henle, tubulus collectivus yang warna hijau. Seperti itu. Kita next ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, ginjal manusia itu terdiri atas 1 juta nefron dan memiliki panjang 40 sampai 65 mm dan lebar 0,05 mm. Lalu dindingnya ini terdiri atas sel epitel selapis. Makanya tadi kan ini yang glomerulus sel epitel pipih selapis, yang tubulus contortus proximal itu kubus selapis, contortus distal juga kubus selapis. Jadi nefron ini terdiri atas epitel pipih selapis. Oh ya, tadi Ibu lupa menjelaskan bahwa di antara korteks dan medula terdapat nefron juxtaglomerular. Ada ya Ibu tanyakan di soal, jadi nefron juxtaglomerular itu terletak di antara ada di korteks dan medula, seperti itu. Lalu kita next. Di sini ada struktur glomerulus, yang tadi sudah Ibu bilang, glomerulus itu dibungkus oleh kapsula Bowman. Nih, kapsula Bowman. Jadi glomerulus itu terdiri atas sel endotelium selapis. Nah, selalu selapis ya. Dan memiliki lubang atau pori. Nah, ini kapsula Bowman di pinggir-pinggirnya yang membungkus. Lalu ini glomerulusnya nih yang di dalam seperti jaring-jaring tadi. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri strukturnya. Kita next. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan urin. Ada 3 proses dari pembentukan urin. Yang pertama itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama ada filtrasi. Filtrat artinya adalah penyaringan. Jadi di filtrasi ini adalah proses penyaringan darah. Terjadi di mana? Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nih, di sini. Jadi filtrasi itu adalah proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Ia menghasilkan urin primer. Nah, kenapa di filtrasi ini bisa terjadi adanya penyaringan darah? Karena adanya perbedaan tekanan dari pembuluh darah dan kapsula Bowman. Tadi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Nih, yang putih ini. Jadi adanya perbedaan dari pembuluh darah dan kapsula Bowman. Jadi di kapsula Bowman ini tekanan darahnya lebih rendah daripada pembuluh darah kita yang di luar nih. Lalu filtrasi ini menghasilkan urin primer. Ada apa saja di urin primer? Ada air, glukosa,
klorida atau garam dan urea. Lalu kita masuk ke proses yang kedua, ada reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Jadi reabsorpsi ini adalah proses penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi di mana? Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Di sini. Oh ya, sebelumnya di glomerulus ini strukturnya terdiri dari epitel pipih selapis. Dicatat ya. Jadi di glomerulus ini strukturnya terdiri atas epitel pipih selapis. Ada nih, Ibu tanyakan di soal latihan ekskresi yang pertama. Lalu di tubulus contortus proximal, strukturnya terdiri atas epitel kubus selapis. Di sini terjadi reabsorpsi, proses penyerapan kembali. Nah, di reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Nanti dia mengeluarkan urin sekunder. Urin sekunder ada apa saja kandungannya? Ada air, klorida, dan urea. Bu, kenapa sih protein gak masuk ke dalam urin? Dan glukosa juga gak masuk nih di tubulus contortus proximal. Yang pertama, kalau protein dari awal dia udah gak masuk karena molekulnya dia itu besar protein, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam glomerulus. Dia tidak bisa disaring di sini. Karena tadi molekulnya yang besar. Di sini juga sama glukosa, dia tidak dapat masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, tadi dari konsep sistem ekskresinya sendiri itu kan sistem yang mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Coba kalian pikir, glukosa dan protein itu dibutuhkan lagi nggak sih oleh tubuh? Sangat dibutuhkan kan? Jadi dia dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Dia tidak dikeluarkan karena tadi masih dibutuhkan. Yang dikeluarkan kan hanya zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi kalau ada orang yang urinnya mengandung protein ataupun glukosa, berarti ada yang rusak nih organnya, entah itu glomerulus atau tubulus contortus proximalnya. Dan orang tersebut mengidap penyakit, entah itu diabetes atau albuminaria, yang kalian sudah tonton video praktikum sebelumnya yang sudah Ibu kasih. Nah, kita lanjut ke proses pembentukan urin. Tadi yang kedua ada reabsorpsi, proses penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal, menghasilkan urin sekunder yang kandungannya ada air, klorida atau garam, dan urea. Di sini ya, urin sekunder. Nah, tubulus contortus proximal ini strukturnya tersusun atas sel epitel kubus selapis. Tadi glomerulus pipih selapis, contortus proximal ini kubus selapis. Lalu kita next ke proses yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada proses augmentasi. Berawal dari kata auger. Kalian tahu ya, toko Eger. Itu tuh yang jual barang-barang untuk naik gunung. Nah, makanya auger itu artinya menaikkan. Jadi, augmentasi ini adalah proses yang menaikkan tingkat osmotik. Jadi, setelah tadi dari tubulus contortus proximal, zat-zat ini turun nih ke lengkung Henle. Augmentasi ini terjadi di lengkung Henle. Pada saat di lengkung Henle yang turun, di lengkung Henle ini terjadi adanya proses counter current. Nah, di sini pada saat di lengkung Henle turun, air dikeluarkan sebanyak-banyaknya nih di sini. Karena pembuluh darah dikeluarkan sebanyak-banyaknya ke pembuluh darah karena pembuluh darah memerlukan air. Air dikeluarkan sebanyak-banyaknya, jadi pada saat lengkung Henle yang naik untuk menaikkan zat-zat tadi yang klorida, urea,
ke tubulus contortus distal, lengkung Henle menaikkan tingkat osmotiknya agar zat-zat tersebut bisa mengalir terus ke tubulus contortus distal. Nah, menaikkan tingkat osmotik ini disebut sebagai augmentasi. Seperti itu. Jadi, tadi zat-zat yang seperti klorida atau garam, urea, agar bisa disalurkan melalui contortus distal atau dinaikkan nih ke lengkung Henle yang naik, si lengkung Henle ini menaikkan tingkat osmotiknya agar zat-zat tersebut bisa dialirkan ke tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal ini terjadi proses sekresi tubuler. Ia menyerap kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti obat-obatan. Kalau kalian meminum obat-obatan di sini, lalu dari contortus distal, tadi urin masuk ke tubulus collectivus, dikumpulkan nih di sini. Jadi urin yang sesungguhnya. Jadi urin sesungguhnya itu zat-zatnya ada klorida atau garam, lalu ada urea, lalu ada air. Nah, di tubulus collectivus ini dikumpulkan urin, nanti dikeluarkan dari korteks, kan nefron ini terdapat di korteks. Dari korteks tadi yang seperti Ibu bilang, dialirkan melalui beberapa medula. Dari beberapa medula dikumpulkan ke beberapa kaliks minor. Lalu dari kaliks minor dialirkan melalui ke kaliks mayor, beberapa kaliks mayor. Lalu dari kaliks mayor bermuara di pelvis. Lalu dari pelvis dialirkan ke kantong kemih terakhir. Seperti itu. Ini yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Jadi, proses pembentukan urin itu ada 3. Filtrasi yang terjadi di glomerulus, di sini, menghasilkan urin primer, yaitu air, glukosa, klorida atau garam, dan urea. Lalu yang kedua ada reabsorpsi atau proses penyerapan kembali terjadi di tubulus contortus proximal, menghasilkan urin sekunder yang isinya air, klorida atau garam, dan urea. Lalu yang ketiga ada augmentasi yang terjadi di lengkung Henle, yaitu menaikkan tingkat osmotik untuk menyalurkan zat-zat agar bisa ke tubulus contortus distal. Lalu dari tubulus contortus distal masuk ke tubulus collectivus, seperti itu. Nah, sudah berakhir pembelajaran kita kali ini tentang ginjal dan proses pembentukan urin. Oh ya, Ibu ada yang lupa. Ada yang Ibu tanyakan di soal letak dari nefron juxtaglomerular. Nah, nefron juxtaglomerular itu terletak di korteks dan medula, antara korteks dan medula, seperti itu. Nah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini tentang ginjal dan proses pembentukan urin. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang paru-paru, hati, dan kulit, bagaimana mereka mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kalau ada yang masih belum dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu. Bisa PC Ibu, oke? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.